Sahabat Excellent Sales, tahukah Anda bahwa profesi sales adalah salah satu profesi yang memiliki banyak, bukan hanya riak-riak, tetapi ombak, bahkan badai emosi. Wah, serem ya? Apakah maksud dari statement tersebut? Yuk, kita temukan jawabannya dan kita temukan juga pembelajarannya dalam episode kali ini. Oke, berjumpa lagi bersama saya, Adriano Giovanni. Sahabat Excellent Sales, profesi penjualan adalah salah satu profesi yang memiliki banyak aktivitas-aktivitas yang menimbulkan riak-riak, ombak-ombak, bahkan badai emosi yang bisa sampai mengganggu. Kesannya serem banget statement ini, tetapi faktanya begitulah adanya. Apakah gerangan real, example atau contoh nyata, aktivitas seorang sales yang mampu menciptakan riak, ombak, bahkan badai? Penolakan yang santun itu bisa dikatakan adalah riak-riak. Maaf ya mas, saya nggak dulu, baru aja kemarin beli. Penolakan yang santun kan? Ya anggaplah riak-riak. Ada kekecewaan, tapi ya karena santun kita mampu kelola lebih baik. Lalu ada juga ombak-ombak. Wah, ombak-ombak itu mulai ada harapan-harapan yang besar, tetapi kita sadar bahwa itu adalah harapan yang kayaknya tak berujung. Jadi kalau ada istilah di ghosting, nah sekarang seorang konsumen di ghosting. Maaf, jadi si konsumen mengghosting penjualnya. Oh, saya pikir-pikir dulu ya. Padahal nggak dipikir-pikir. Tapi salesnya berpikir dan berperilaku nunggu seolah-olah memang si pembeli, dalam hal ini adalah calon pembeli, beneran lagi mikir-mikir. Nah, itu kan sebetulnya udah masuk ombak-ombak kecil lah. Lalu ombak besar, bahkan badai adalah ketika situasi di mana ada proses bolak-balik, datang, telepon, ketemu dengan calon konsumen, atau kalau yang B2B, yang prosesnya pitching, bolak-balik pitching, presentasi, lolos ke fase berikutnya, lolos ke fase selanjutnya, lolos ke fase selanjutnya. Pas di pengumuman terakhir dengan perasaan yakin bahwa kita akan menjadi pemenang, ternyata tidak terpilih. Wah, itu apalagi kalau kita itu di situ lagi punya harapan besar karena penjualan kita itu lagi drop, lagi challenge dalam situasi ekonomi seperti saat ini, tentu di situ udah masuk kategori kekecewaan yang berat. Nah, itu faktanya. Maka yang penting adalah kalau kita tahu bahwa akan banyak fakta-fakta seperti itu dalam peran sebagai seorang penjual, so yang penting adalah bagaimana kita mengelola, atau dalam bahasa kerennya, how we are going to manage that kind of disruptive emotion. Jadi gimana nih kita ini mampu mengelola emosi-emosi yang mendisrupt, merusak, mengganggu. Oke? Jadi masalahnya bukan lagi, wah gimana caranya Pak Deno supaya kita tidak ketemu situasi itu. Ya nggak bisa. Memang begini kerjaannya. Sebagaimana Anda sebagai seorang petinju, ya pasti akan ketemu memukul dan dipukul. Anda sebagai seorang olahragawan taekwondo ya berarti ditendang atau menendang. Memang udah begitu. Jadi jangan berpikir gimana caranya saya tidak akan ada interaksi tendang-menendang. Ya udah olahraganya. Berarti sebagai penjual bukan bicara tidak ditolak, tapi bagaimana ketika ditolak, bagaimana ketika prosesnya panjang dan terjadi hal yang tidak kita harapkan, kita baik-baik saja, dalam tanda kutip ya, kecewa of course wajar-wajar aja, tetapi tidak menjadi kendala untuk kita move kepada aktivitas-aktivitas selanjutnya, justru menjadikan pembelajaran. Kiatnya, yang pertama, pahami titik-titik situasi-situasi yang menjadi trigger munculnya emosi-emosi disruptif. Emosi disruptif itu berarti merasa takut, kecewa, apalagi takut, kecewa, sedih, ya sebutkanlah ya emosi-emosi lainnya, itu ada triggernya apa? Oh, triggernya ketika orang mengatakan pikir-pikir. Lalu kita punya harapan, nah di situ ketika sadar bahwa itu sebetulnya adalah pikir-pikir yang palsu, ya sudah, besok ya udah kita manage aja bahwa dalam kultur Indonesia, pikir-pikir seringkali adalah statement palsu.
Jadi bukan hanya alamat palsu ya, ala-ala Ayu Ting Ting, tetapi harapan palsu, statement palsu. Oh, berarti kalau dia bilang pikir-pikir, langsung aja kita validasi. Jadi ada yang pertama adalah pahami trigger-trigger emosinya apa, yang kedua tadi kita coba berpikir, ini sebetulnya bagaimana mengelolanya nih. Maka pentingnya adanya preparation and practice, mempersiapkan dan berlatih. Ya tadi itu, ketika, oh Pak Dino saya pikir-pikir dulu ya. Oh silakan Pak, tentu saja wajib ya Pak, ketika kita ingin membuat suatu keputusan pembelian, kita pikir-pikir dahulu. Nah, mohon Pak diinformasikan apa yang kira-kira masih menjadi bahan pemikiran. Nah ini kita udah berlatih tuh membuat statement lanjutan seperti itu. Untuk menghindari kita digantung tak berujung. Ini kan harapannya untuk menuntaskan aja. Ini mau ngegantung atau hanya sekedar memang ada pertimbangan beneran? Nah, itu adalah hasil dari preparation and practice. Yang berikutnya, yang ketiga, bangun visualisasi yang positif, yang kita kehendaki. Itu membantu kita lebih bersemangat. Karena kan kalau fakta kenyataannya kita tahu, oh kalau kita pitching berarti bisa jadi di fase pertama kita udah gugur, dari program kita dianggap tidak menarik. Oh, kalau lolos berarti mungkin di harga nanti. Oh, yang ketiga misalnya ada fase berikutnya. Kita udah paham tuh situasi-situasinya. Nah, kita bayangkan aja yang kita harapkan agar kita bergairah. Ketika bergairah, ketika nanti presentasi, ketika berinteraksi, itu harapannya ada transfer antusiasme. Faktanya akan seperti apa nanti, itu di luar kontrol kita resultnya kan. Tetapi ketika proses kita melakukan yang terbaik, dengan energi terbaik, itu dalam kontrol kita. Jadi bangunlah visualisasi positif yang kita inginkan. Wah, saya nanti mau ketemu dengan Pak Budi, PIC atau decision maker untuk proses ini. Bayangkan, dia merespon dengan baik, dia ramah, dia juga memberikan informasi sesuai yang kita tanyakan. Tapi Pak Dino nanti faktanya malah dia jutek dan sebagainya. Ya itu lagi-lagi. Tugas kita adalah fokus kepada kitanya. Yang jutek dia, bukan kita. Yang aneh itu kalau dia jutek, lalu kita ketularan jutek. Itu masalah kita. Nah, ini jadi panjang nih urusannya nih kalau dibahasnya jadi tidak tepat. Artinya bahwa ada dua ranah nih. Ranah yang dalam kontrol kita, di luar kontrol kita. Membangun visualisasi positif bertujuan untuk mengendalikan diri kita dalam kontrol yang tepat. Untuk mendapatkan feel good emotion. Apapun faktanya nanti. Oke? Karena faktanya tidak bisa kita kendalikan. So, sahabat-sahabat, kita simpulkan ya. Selamat bergabung, sahabat-sahabat yang benar-benar nih baru masuk dunia penjualan. Selamat menikmati beragam jenis emosi yang seru banget. Dan ini memperkaya tentunya hidup kita. Mungkin buat Anda yang baru merasa, oh ini bombastis banget, lebay. Silakan Anda buktikan. Orang-orang yang mengikuti aktivitas-aktivitas penjualan, entah dia jualan freelance atau dia ikut di suatu perusahaan asuransi, network marketing, atau yang sejenisnya, nanti dia jadi apapun karirnya, akan memiliki keterampilan komunikasi yang excellent, khususnya dalam kemampuan mempersuasi. Karena dia terbiasa dalam situasi-situasi tadi. So, sahabat-sahabat, jangan hindari tantangannya, tetapi kelolalah emosi Anda dalam menghadapi tantangan dan jadikan pembelajaran untuk menjadi excellent sales performer. Jangan lupa subscribe channel ini, lalu tekan notifikasi agar mendapatkan informasi kalau ada konten-konten terbaru tentang wawasan-wawasan sales leadership dan communication. Sampai berjumpa lagi. Saya Adriano Giovanni dari Peak Performance Indonesia.